orang di kiri kanan kita itu punya ikatan itu berbeda-beda. Ada ikatan yang nafkah wajib kita jamin, ada ikatan yang tidak wajib kita jamin. Mertua yang hidupnya sendiri, mandiri, maka tidak kewajiban bagi kita menafkainya. Tapi untuk berbuat baik tentu dong ngasih bantuan ya. Adik, ya biarkan. Jangan diganggu anak kecil. Jangan anak kecil jangan diganggu, biarkan. Kenapa? Mengganggu tak? Jangan biar anak kecil biarin, pokoknya nggak teriak. Baik. Yang kedua, kalau memang adik kakak itu ada yang jika fakir ya, fakir yang sesungguhnya itu akan jatuh nafkahnya kepada saudara laki-laki. Jika Anda seorang saudara laki-laki punya adik perempuan yang melarat, nggak bisa mencukupi dirinya, maka secara otomatis jatuh nafkahnya kepada. Berarti urusannya Anda menafkahinya adalah wajib. Nah, di saat Anda dihadapkan dengan dua hal yang semacam ini, yang satu membayar utang orang lain, mertua membayar utang bagi Anda tidak wajib karena utangnya utang dia. Akan tapi Anda menafkahi orang yang dalam naungan Anda, hukumnya wajib. Maka di saat seperti ini Anda harus mendahulukan Anda yang Anda biayai karena dia dalam lingkungan Anda. Ingat, jangankan kok utangnya mertua, utangnya orang tua Anda tidak wajib membayar. Ingat, utangnya orang tua Anda tidak wajib membayar. Sebab urusan pribadi utang itu, nggak ada utang dibebankan kepada orang lain, tuh nggak ada. Urusan bab nafkah iya, tapi kalau utang nggak ada. Cuma biasanya seorang anak nggak mungkin dong biarkan bapaknya punya utang. Maka jika ada seorang anak membayarkan utang orang tua atau mantu membayarkan utang mertua, itu tanda bukti yang luar biasa. Cuman kalau Anda bicara tidak wajib. Cuman masa Anda cukup lalu biarkan mertua utangnya terlilit utang atau biarkan orang tua terlilit utang? Nah ini nggak, Anda tidak wajib bayar utang. Anda sebagai anak tidak wajib bayar utang orang tua. Cuma nanti ini fikihnya, jika orang tua meninggal dunia, Anda tidak boleh mengambil bagian waris, tidak boleh dibagi warisnya dulu, kecuali dipotong untuk bayar utang dulu. Maka anak jahat dan jahat dan jahat, utang bapaknya tidak dibayari, ternyata warisnya dinikmati, itu anak jahat betul. Bantu mah enggak, ternyata malah menjadikan orang tuanya tidak bayar utang. Seperti itu. Jadi apa yang Anda lakukan? Jika uangnya adalah bagi, alangkah indahnya Anda membiayai adik-adik Anda, kemudian bayar utang mertua, luar biasa. Atau mungkin prosentasinya saja, tetap membantu bayar utang, dan juga mungkin perlu dilihat prioritas. Kalau membantu adik sifatnya tambahan, bukan hal yang sangat prinsip vital, asas kebutuhan makan, kebutuhan sekolah saja. Kalau sifatnya tambahan-tambahan, Anda kurangi tambahannya, Anda gunakan untuk bayar utang mertua. Apalagi jika Anda lihat, naudzubillah, utangnya ternyata utang yang salah, melalui cara yang menjadikan dia ditelan, digiles sama ribanya, maka segera Anda tuntaskan dia, itu hal yang baik. Seperti itu. Jadi prioritasnya adalah Anda lihat mana kepentingannya. Kalau memang itu untuk saudara-saudari Anda mendesak, maka Anda, kalau utang bukan untuk makanan. Kalau makanan dahulukan, ini mau makan, besok mati gak makan, Anda dahulukan makan untuk anak-anak, untuk ponakan, untuk saudara dan sebagainya. Utang bisa, ada pun utang nanti bisa bermacam cara membantu membayar utang, itu macam-macam caranya. Bisa kita mewakili mertua kita datang pada yang bersangkutan jika utang orang per orang, minta maaf atas sama orang tua. Bisa jadi dengan kelembutan Anda dia berkata, sudah aku bebaskan. Bisa jadi begitu. Yang penting adalah siapapun jangan biasa lari dari bayar utang. Dan yang jelas, mertua Anda kalau punya utang Anda tidak wajib bayar. Bahkan orang tua Anda pun kalau punya utang Anda tidak wajib bayar utangnya. Anak Anda punya utang Anda tidak wajib bayarinya kalau anak Anda sudah dewasa dan dia mandiri. Kenapa? Ini urusan masing-masing. Cuma hidup kita bukan urusan fikih. Kita harus naik level akhlak. Masa orang tuanya punya utang, Anda enak-enakan menikmati kekayaan Anda sendiri? Mana bukti Anda kepada orang tua? Mana bukti Anda pada mertua? Seperti itu. Wallahu a'lam.